Selamat pagi Opa dan Oma, juga teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di masa pandemi yang sudah hampir mendekati 2 tahun ini ya, kita masih bisa bersekutu melakukan persekutuan walau secara Zoom di tempat kita masing-masing dan kita masih diberikan kesehatan. Sebagai ungkapan syukur, kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ nomor 23, Marilah Memuji. Ya, sebagai nats pembuka terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin kita tahu ya, dalam kita menjalani kehidupan ini, apalagi di tengah kondisi pandemi yang kadang membuat kita merasa bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Tentunya kita butuh dihibur supaya kita bisa lebih kuat dan tidak merasa sendirian. Tetapi di satu sisi kita juga perlu menghibur teman-teman, saudara, atau siapapun yang Tuhan pertemukan agar mereka juga kuat dan tidak merasa sendiri dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan. Seperti tema persekutuan lansia pada pagi hari ini adalah lansia yang dihibur dan menghibur. Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang saat ini melaksanakan persekutuan secara Zoom.
Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya persekutuan lansia pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah persekutuan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan baik internet maupun HP kami masing-masing ya Bapak. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya persekutuan lansia pada pagi hari ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua untuk menjalankan persekutuan sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Berkati juga untuk Ibu Pendeta Swatami yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum memasukkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dari PKJ 198. Di hatiku ya Yesus. Bukanlah milikku, namun bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Nerita.
Tetri ya. Ya, udah. Monggo. Bu, Ibu berdoa Bu untuk khotbah. Berdoa kan langsung. Nah, mau khotbah Ibu? Langsung kira. Ya, langsung. Ya, terserah Ibu. Saudara-saudara, karena Engkau memelihara sehingga kami boleh tiba di hari ini, dan Engkau masih memberi kami umur, Engkau masih memberi kami kesempatan mencari hadirat-Mu bersama-sama sekalipun tanpa tatap muka. Kami berterima kasih Bapa, dan kami menyerahkan diri kepadamu. Kuduskan kami dalam persekutuan lansia ini. Naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Firmani kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, sertai kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lansia yang dihibur dan menghibur. Ini tema renungan di persekutuan kita hari ini. Tema yang memakai satu kata dalam dua bentuk. Bentuk pasif dan aktif. Yang pasif mendahului yang aktif. Apa artinya? Lansia yang dihibur, bentuk pasif. Berarti tema kita mau membahas lansia yang mendapat penghiburan, mendapat kegembiraan, mendapat pengalaman indah. Jadi perlu kita sadari, lansia yang mendapat begitu banyak kebaikan, tapi tidak berhenti di situ. Tema kita dilanjutkan dengan kalimat dan menghibur, bentuk aktif. Jadi tema kita harus dipahami bahwa lansia yang dihibur, yang mendapat penghiburan dan kegembiraan, punya tugas. Tugasnya adalah menghibur. Saudara-saudara, sementara lansia yang bertugas diberi tugas menghibur adalah lansia yang sudah dihibur. Sekarang pertanyaannya, lansia dihibur oleh siapa dan menghibur siapa? Untuk menjawabnya, mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu
Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu boleh beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kami, kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Itu bacaan yang akan mendasari renungan kita dengan tema lansia yang dihibur dan menghibur. Saudara-saudara, tema yang satu yang mempunyai satu kata dalam dua bentuk, pasif dan aktif, marilah kita renungkan lebih lanjut. Berdasarkan bacaan tadi, sebagai orang beriman, bukan hanya kaum lansia, tetapi juga yang bukan lansia, kita semua punya pengalaman pahit dan berat dalam perjalanan hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan di tengah pengalaman yang demikian? Sebagai orang beriman di usia lanjut, di tengah pengalaman yang sulit, pahit, dan berat, menengadahlah pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Tuhan yang adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Dalam kesulitan dan kepahitan hidup yang bagaimanapun, ketika kita datang padanya, Ia pasti akan menghibur kita. Bapa kita dalam Kristus bukan hanya menghibur kita dalam kesulitan dan kepahitan kita, tapi dengan demikian Ia sebetulnya sedang melatih kita. Melatih untuk kita mampu menghibur mereka yang berada dalam macam-macam kesulitan. Karena itu saudara-saudara, ketika mengalami yang berat, yang sulit dan pahit, jangan sedih, jangan mengeluh, tapi hadapi pengalaman sulit dan berat dengan menyadari Bapa di sorga sedang melatih dan mendidik kita supaya kita dapat menghibur dan dapat menguatkan sesama kita yang mengalami kesulitan. Jadi melalui pengalaman sulit, Allah sedang memberi kita pengalaman. Pengalaman akan penghiburannya. Supaya kita dapat meneruskan penghiburan yang kita terima dari Bapa pada orang yang membutuhkan. Allah mau menjadikan kita alat di tangannya untuk jadi penyalur kebaikannya, penyalur penghiburan yang bersumber dari Dia untuk sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudara, itu yang dimaksud oleh tema kita. Kita akan mampu menghibur hanya jikalau kita mengalami
dihibur. Tanpa pengalaman dihibur, kita tidak akan mampu menghibur sesama kita. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah untuk hidup yang Tuhan karuniakan pada kita. Sadari bahwa apa yang kita terima dari Tuhan adalah untuk kita teruskan pada sesama yang membutuhkan. Juga ketika kita mengalami yang indah, menerima pemberian Tuhan secara materi dan non-materi yang memberi kita kegembiraan, Tuhan mau kita meneruskan pemberian kegembiraan itu pada sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita sadari, pikir dan ingat-ingat apa yang telah kita terima dari Tuhan. Minta supaya Tuhan memampukan kita untuk kita mau dan siap menjadi alat di tangannya. Alat untuk meneruskan berkat-Nya bagi sesama yang mana saja yang Tuhan pertemukan dan yang membutuhkan. Bagi saya yang sudah lansia, inilah penugasan yang indah untuk diterima dan dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan di usia lanjut kita? Dalam keterbatasan, tapi tetap ada yang bisa kita lakukan. Paling sedikit yang baik yang dapat kita teruskan adalah kita mendoakan tiap hari. Tiap hari doakan pasangan kita, anak, mantu, cucu, dan cicit kita. Supaya mereka semua setia di jalan Tuhan. Doakan saudara dan teman kita di rumahnya masing-masing. Dalam hubungan mereka dengan pasangan, dengan anak, saudara bersaudara, atau orang tuanya, supaya hidup dalam kerukunan. Doakan gereja Tuhan. Doakan para pembantu dan perawat kita. Minta untuk kita dimampukan dan direlakan membagi rezeki yang kita terima melalui siapapun, tapi pada hakikatnya yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan. Mintalah supaya kita mau bersedia membagi rezeki yang kita terima dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, jangan pelit. Walaupun juga tidak usah boros. Sebagai orang beriman yang menerima dari Tuhan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Khususnya apa yang dituliskan dalam tema. Sebagai orang yang menerima penghiburan dalam bentuk apapun, materi dan non-materi, mari kita usahakan dengan pertolongan Tuhan juga untuk kita teruskan kepada sesama. Hingga sesuai tema renungan hari ini, kita boleh jadi lansia yang sadar sebagai lansia yang dihibur oleh Tuhan. Dan kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi lansia yang menghibur
sesama kita. Saudara-saudara, jadilah lansia yang sadar telah dihibur, dan jadilah lansia yang siap untuk menghibur. Buat kemuliaan nama Tuhan. Lakukan dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan syukur kepadamu karena kami boleh dikumpulkan dan kami boleh diingatkan akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami semua. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi kami umur, dan kami mau berdoa buat setiap kami yang dari hari ke hari Engkau perpanjang umur kami. Oleh karena itu kami mau mengingat secara khusus saudara-saudara yang telah berulang tahun, khususnya yang berulang tahun harus kami manfaatkan. Sekalipun kami sudah berusia lanjut, tolong mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan hari-hari yang Tuhan karuniakan. Bapa, kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu nama yang berulang tahun. Begitu banyak yang berulang tahun, kami mohon Tuhan saja yang mengenal setiap kami, berkati kami di ulang tahun masing-masing. Berilah hati yang bersyukur, mampukan kami untuk tetap memandang ke depan, ke hari-hari yang Tuhan masih akan karuniakan. Mampukan kami memakainya sehingga kami hidup di dalam kesadaran sebagai orang yang telah dihibur dan orang yang diberi tugas menghibur siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang baring sakit. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sejauh yang kami tahu. Kami berdoa untuk Ibu Matilda, untuk Ibu Chung Nyit Kyun, untuk Ibu Lestiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Henny Imelda, Ibu Ningsih, Ibu Nunu, dan kami yakin masih banyak orang sakit lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Bapak, topanglah mereka. Apakah mereka berbaring di rumah atau di rumah sakit? Topanglah dengan kuat kuasa-Mu, sehingga di tengah sakit penyakitnya mereka boleh mendapat kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Tidak mengeluh, tapi tetap memuliakan nama-Mu. Bapak, kami berdoa khususnya di tengah keadaan pandemi corona. Tuhan, ada begitu banyak orang yang terpapar corona. Bukan cuman di lingkungan kami, tapi di lingkungan mana-mana di seluruh dunia. Tolong mereka yang terpapar corona. Hiburkan, kuatkan,
pulihkan Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para tim medis yang menolong mereka. Kuatkan mereka, mampukan mereka menolong para pasien dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, tolonglah supaya di tengah keadaan yang sukar dan sulit, para tim medis boleh melakukan tugas mereka dengan sukacita. Bapa, kami berdoa, topanglah keadaan mereka, keadaan rumah sakit yang menampung mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bulan keluarga GKI Gading. Seluruh jemaat untuk kami boleh didekatkan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga, dan biarlah kami menyadari bahwa keluarga adalah anugerah-Mu. Mampukan kami mensyukurinya, mensyukuri orang tua kami masing-masing, apakah mereka masih ada di samping kami atau tidak. Orang tua yang tidak pernah kami minta, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, supaya kami bisa diberi kerukunan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja, khususnya jemaat Gading Indah, para lansia dan anak-anak di Gading Indah. Sekali lagi, tolonglah ya Tuhan, agar supaya di tengah suasana pandemi kami boleh tetap menengadah kepadamu. Kami berharap dan bersandar kepadamu. Kami juga berdoa Bapa untuk klinik Gria Kasih. Kami bersyukur bahwa jemaat-Mu di Gading Indah boleh menyelenggarakan klinik Gria Kasih. Berkati pelayanannya. Jadikan klinik Gria Kasih berkat untuk orang-orang di sekitar. Biarlah klinik ini menjadi berkat untuk mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar dapat bertindak dan melakukan perkara-perkara yang bertanggung jawab, yang dapat mendistribusikan vaksin dengan merata dan tidak sembarangan. Bapa, topanglah kami semua sebagai rakyat Indonesia, supaya kami juga boleh mendukung pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul di hari ini. Biarlah Engkau mendekatkan kami satu pada yang lain. Menopang kami untuk mengingatkan bahwa kami mempunyai kewajiban saling mendoakan. Dan biar bersama-sama kami didekatkan kepadamu. Bapa, ada banyak hal yang masih ingin kami sampaikan kepadamu. Tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi pendoa yang setia. Bukan hanya ketika kami berkumpul bersama seperti ini, tapi mampukan kami berdoa setiap hari di rumah masing-masing, saling mengingat. Bapak, kami menyerahkan sisa acara doa
lansia ini ke dalam pemeliharaanmu. Topanglah kami, supaya kami sadar akan penghiburan yang Tuhan berikan. Dan kami juga sadar akan tugas untuk menghibur sesama kami. Sempurnakan kiranya ya Bapa permohonan doa kami, yang kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Sambil kami juga pohonkan ampun untuk segala kekurangannya. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Ya, terima kasih Bu Suat untuk firman-Nya. Sekarang kita akan masuki persembahan ya. Nah, persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan bisa nanti kita masukkan dalam amplop dan kita berikan pada saat nanti kita sudah persekutuan lansia secara onsite, atau bisa juga ditransfer ke rekening GKI Gading Indah. Lagu persembahan diambil dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Tria minta tolong itunya, Tria. Ya, kami persilakan kepada Bu Lili untuk doa persembahan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapak, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk membawa persembahan syukur kami. Bapak, tolong agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.
Sebelum penutup dan berkat, kita akan menyanyikan lagu penutup dari lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya tadi? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Ibu, silakan. Langsung ya. Saudara-saudara, marilah kita setelah mengikuti kebaktian ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, persekutuan lansia pada siang hari ini sudah selesai. Kami persilakan kepada Ibu Ketua untuk ada pemberitahuan. Baik, terima kasih Ibu Swat untuk firman-Nya, singkat, padat, dan sangat jelas. Jadi kita tetap harus jadi penghibur juga ya. Pengennya sih dihibur terus, tapi ternyata kita ada amanat agung yang harus juga menghibur orang lain. Terima kasih untuk Oma Opa yang sudah hadir pada siang hari ini.
Untuk pengumuman mungkin tidak banyak, kita akan berjumpa lagi di 2 minggu yang akan datang. Harapkan lagi kehadirannya, juga boleh membawa rekan-rekan lansia yang lain ya, boleh kenalannya, supaya kita tetap bersekutu dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih juga untuk Bu Erita, Bu Lili yang sudah menjadi petugas pada hari ini. Boleh dong dibuka Oma Opa, kita foto dulu sebentar aja ya, kita foto sebentar. Dinyalakan kameranya. Halaman 1 yang ada Bu Swat. Oke. Halaman 2 sekarang. Halaman 2-nya yang ada Oma Ana, ada Agnes, ada Ulani, belum dinyalain kameranya. Yuk. Ya, yang seberapa aja yang ada. Kita halaman 2. Oke. Oke, Oma Opa, sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Tria. Terima kasih. Makasih semuanya. Jangan lupa makan siang.